Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Bayu Lenolada Habibullah dengan NRP 5026211098 dari kelas MBD B. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan rangkuman tentang apa yang saya pelajari di materi pada minggu perkuliahan ke-9 sampai ke-12. Nah, rangkuman ini saya buat berdasarkan sumber yang ada di materi dan PPT yang ada di Microsoft Teams. Kemudian ada juga list video yang diberikan oleh Bapak Radit. Yang pertama yaitu tentang video tentang query, ada advanced query lanjutan, ada keamanan, kemudian ada backup, restore, log shipping menggunakan SQL backup FTP. Yang pertama, langsung saja saya akan menjelaskan tentang query dan advanced query. Nah, di sini saya telah mencoba untuk melakukan beberapa percobaan dan saya screenshot kemudian di database Stack Overflow 2010.mdf. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin beberapa poin-poin yang ada di PPT. Kemudian saya implementasikan dengan memasukkan dan mencontohkan beberapa query yang bisa dilakukan di database Stack Overflow.mdf 2010. Nah, yang pertama itu ada DDL. Nah, di mana DDL ini adalah Data Definition Language yang digunakan untuk membuat atau mengubah, menghapus struktur database seperti tabel, indeks, atau constraint yang lainnya. Nah, contoh dari query DDL ini adalah seperti membuat tabel pada database Stack Overflow 2010 ya. Misal kita membuat create database example underscore table, maka kita akan beri integer primary key bernama name varchar 50. Nah, ini varchar 50 adalah panjang dari nama dan age ini adalah sebuah integer. Jenisnya adalah integer. Kemudian yang kedua ini ada data manipulation language atau DML. Nah, fungsinya ini untuk memanipulasi data pada tabel seperti menambah, mengubah, atau menghapus data. Contohnya pada query DML ini adalah menambah data ke dalam tabel pada database Stack Overflow 2010 ya. Nah, di sini query untuk menambah data ke tabel yaitu dengan menggunakan insert into. Nah, di mana insert into ini dimasukkan ke dalam example table di mana ada ID, nama, dan age, dan value-nya ini diisi 1 untuk ID, namanya untuk John Doe, dan age adalah umur berupa integer 25. Kemudian berikutnya adalah select query. Nah, select ini adalah yang paling umum digunakan ya biasanya ya. Digunakan untuk mengambil data pada sebuah tabel. Nah, contoh query select ini adalah mengambil semua data pada tabel pada database Stack Overflow. Nah, di sini kita select bintang. Bintang di sini adalah untuk menyelect semua jenis data tabel ataupun yang lainnya pada example table ya. Kemudian ada yang D ini ada advanced select queries. Nah, select advanced ini bedanya dari yang select biasa ini adalah digunakan untuk mengambil data pada tabel dengan kondisi tertentu ya, atau operasi yang lebih kompleks. Contoh query-nya ini yang saya coba adalah select bintang from example table where x lebih dari 30. Nah, x lebih dari 30 adalah sebuah kondisional atau sebuah syarat di mana yang diselect adalah hanya yang umurnya lebih dari 30. Kemudian ada virtual table atau view. Nah, di sini maksudnya adalah hasil dari query select yang disimpan sebagai sebuah tabel virtual. Contoh query untuk membuat view pada database Stack Overflow ini adalah untuk membuat view pada database Stack Overflow 2010.mdf ya. Caranya kita create view example, namanya adalah example view as select ID name from example table ya. Kemudian ada join table. Nah, join table ini adalah biasanya yang digunakan untuk menggabungkan data dari 2 atau lebih tabel ya, yang nanti akan bersinggungan ya. Contoh query dari join table pada Stack Overflow 2010 dan MDF ini yang saya pakai adalah untuk menggabungkan data dari 2 tabel pada database Stack Overflow 2010 dan MDF. Nah, contohnya seperti example table .bintang dan juga example view.name. Kita ambil dari from example table, kita joinkan dengan example view,
pada example table.id dan example view.id, di mana example table dan example view ID ini harus sama ya, karena joinnya pada di on-nya tersebut ya. Kemudian ada relational set operator, di mana relational set operator ini adalah operator yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih query yang menghasilkan tabel dengan skema yang sama. Nah, contoh query relational set operator ini adalah untuk menggabungkan hasil dari dua query pada database Stack Overflow contohnya ya, di mana select ID name from example table union kita gabungkan dengan select ID name from example view. Nah, jadi penjelasannya, query ini akan menggabungkan data dari tabel example table dan view example view yang memiliki skema kolom yang sama dan menghasilkan tabel yang berisi nilai unik pada kedua query tersebut. Nah, kemudian ada SQL join. Ini mulai ke query-query tingkat advance ya ini ya. SQL join ini digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel dengan menggunakan kolom yang sama. Nah, contoh query SQL join ini adalah untuk menggabungkan data dari dua tabel ya. Contohnya seperti ini. Select user display name, kemudian ada post dot title, dimana from user join post pada onuser.id dan post owner user.id. Nah, penjelasannya, query di atas ini akan mengambil data dari tabel user dan post pada database Stack Overflow 2010.mdf dan menggabungkannya berdasarkan kolom ID pada tabel user dan kolom owner user ID pada tabel post. Kemudian ada subqueries. Jadi di subqueries ini adalah query yang dijalankan dalam query utama. Contoh query subqueries adalah mengambil data dari tabel user dengan subquery pada database ya Stack Overflow 2010 ya. Dimana select all from user where, nah dimana kondisinya ini adalah ID in select owner user. Jadi di dalam query ada query lagi ya, di dalam select ada select lagi owner user from post where score di atas 100 ya. Jadi query di atas ini akan mengambil data dari tabel user pada database Stack Overflow dengan kondisi bahwa nilai kolom ID harus ada di hasil subquery yang menghasilkan nilai kolom owner user ID dari tabel post yang memiliki nilai kolom skor lebih dari 100. Oke. Kemudian ada procedural SQL, di mana penggunaan SQL dengan tambahan perintah yang digunakan untuk mengatur alur program seperti kondisi, perulangan, sebagainya. Oke. Contohnya tuh yaitu saat menggunakan perintah if dalam query database ya. Nah, contoh seperti ini. If ketika skor ya, di mana skor ini sudah dideklarasikan sama dengan 90. Nah, jika skor lebih dari 80, maka kita mulai dengan menjalankan suatu kondisi ini ya. Select title score from post where score sama dengan lebih dari skor ya. Nah, kemudian yang jika tidak terpenuhi ini if yang pertama ini, maka masuk ke perulangan yang kedua ini ya. Select ID create condiate from user where reputation 10.000 n ya. Jadi penjelasannya, query di atas akan mengecek nilai variable score dan melakukan query untuk mengambil data dari tabel post jika nilai variable skor lebih besar daripada 80, atau mengambil data dari tabel user jika nilai variabel skor kurang dari atau sama dengan 80 ya, seperti itu mudahnya. Nah, oke. Jadi kemudian ada embedded SQL. Nah, jadi di embedded SQL ini penggunaan SQL dalam kode lain seperti C, C++, dan Java sebagainya. Nah, menggunakan SQL untuk mengambil data pada database user Stack Overflow ya, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ini ada keamanan dan RDBMS high availability ya. Nah, keamanan RDBMS ini adalah faktor yang penting dalam mengelola sebuah database ya. Berapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanannya adalah menerapkan akses terhadap data, kemudian melakukan enkripsi data, menerapkan kebijakan password, menggunakan firewall, memastikan keamanan aplikasi. Kemudian sedangkan high availability adalah kemampuan dari suatu sistem untuk tersedia dengan waktu henti yang minimal ya. Jadi lebih sedikit
untuk maintenance daripada penggunaannya ya. Kalau bisa maintenance-nya tuh paling sedikit ya waktunya ya. Kemudian salah satu cara untuk mencapai high availability yaitu dengan menggunakan teknologi failover clustering ya, yaitu kemampuan untuk mengalihkan beban kerja ke server yang lain apabila server utama mengalami kegagalan. Nah, seperti itu. Nah, contoh query untuk menerapkan kebijakan password yang kuat. Nah, seperti ini ya. Ketika alter login dipasang password ya, seperti ini. Query tersebut digunakan untuk mengubah password login SA dengan password yang lebih kuat ya. Password tersebut dienkripsi secara otomatis oleh SQL Server dengan melakukan rotasi password secara berkala. Keamanan database terjaga karena sulit untuk memperkirakan password yang digunakan ini. Nah, kemudian untuk high availability ini adalah salah satunya caranya dengan menggunakan fitur always on ya, availability di mana disediakan oleh SQL Server. Fitur tersebut memungkinkan kita untuk membuat replikasi database yang selalu sinkron antara server utama dan server cadangannya. Nah, kemudian yang terakhir ini dari rangkuman saya adalah SQL Backup and FTP ya. Nah, SQL Backup and FTP ini adalah sebuah aplikasi pihak ketiga yang dapat digunakan untuk melakukan backup, restore, log, dan shipping pada SQL Server ya. Nah, berikut penjelasannya ya. Yang pertama itu tentang backup. Jadi di backup dalam SQL Backup and FTP dapat digunakan untuk melakukan backup database secara berkala dan mengirimkan file backup tersebut ke berbagai lokasi ya, seperti Google Drive, OneDrive, dan lain sebagainya. Nah, sintaksnya itu seperti ini. Backup database nanti akan otomatis menjalankan query seperti ini setiap periode tertentu ya. Kemudian ada restore, di mana restore ini dapat digunakan untuk melakukan restore database dari file backup yang telah dibuat sebelumnya. Nah, berikut contohnya ya. Untuk melakukan restore pada database Stack Overflow 2010, kita klik restore database Stack Overflow from disk bla bla bla, ini ya direktorinya. Nah, query tersebut akan mengembalikan database Stack Overflow dari file backup yang tersimpan di folder C backup. Kemudian adalah log shipping ya. Log shipping ini dapat juga digunakan untuk melakukan log shipping pada database SQL Server, yaitu proses mengirimkan file log transaksi dari server utama ke server cadangan ya, untuk menjaga keamanan dan data dalam situasi server utama mengalami kegagalan ya. Ini ketika server utama saja yang sedang mengalami kegagalan. Nah, berikut adalah contohnya ya saat kita menggunakan log shipping. Nah, di query tersebut akan mengaktifkan log shipping pada database Stack Overflow dengan server utama berada di primary server, server cadangan berada di secondary server, dan folder backup berada di C backup, SQL Backup and FTP. Nah, ini dapat diukur untuk secara otomatis menjalankan query log shipping seperti ini setiap pada periode tertentu. Nah, sekian rangkuman dari saya yang bisa saya rangkum dan pelajari selama week 9 dan 12. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.